Banjir Darah di Borobudur, bagian ke-9, karya Koh Ping Ho. Sementara itu Chandra Dewi merasa makin curiga dan tidak mengerti melihat sikap Indrayana ini. Mengapa dia begitu gugup dan gelisah? Mengapa patung itu tidak boleh ia lihat? Kakang Mas Indrayana, engkau kenapakah? Apa salahnya kalau aku ikut mengagumi keindahan patung ini? Ia melangkah lagi hendak mendekati patung itu. Akan tetapi Indrayana cepat-cepat memutar tubuh patungnya sehingga tetap saja membelakangi Chandra Dewi. Jangan Diajeng, kalau kau kasihan padaku, jangan sekarang. Besok saja engkau boleh melihatnya kalau sudah kuperbaiki. Aku malu sekali kalau engkau melihatnya dalam keadaan seperti sekarang. Amat buruk. Tiba-tiba Chandra Dewi menjadi marah. Kakang Mas Indrayana, kau benar-benar keterlaluan. Sudah demikian hinakah aku sehingga untuk memandang wajah putrimu yang ayu itu pun masih kurang berharga. Setidaknya mengingat bahwa aku ikut pula memberi petunjuk dalam pembuatan patung ini. Sudah sepatutnya kalau aku melihat kalau ada sesuatu yang kurang sempurna sehingga aku dapat memberi petunjuk lebih jauh. Atau kalau tidak mengingat akan perhubungan kita yang sudah lama sehingga seakan-akan aku menjadi adikmu sendiri. Sudah sepatutnya kalau aku sebagai adikmu mengagumi kecantikan calon istrimu. Makin bingunglah Indrayana ketika melihat bahwa gadis itu benar-benar marah. Ia menghela napas berkali-kali. Kemudian sambil menundukkan muka dan melepaskan kedua tangannya di kanan dan kiri tubuhnya, ia berkata lemah, kau yang memaksa Diajeng, apa boleh buat? Nah, kau lihatlah, kemudian terserah kepadamu. Apa yang akan kau perbuat atas diriku yang bodoh ini? Sambil berkata demikian, Indrayana memutar patungnya, dihadapkan kepada Chandra Dewi. Gadis itu cepat memandang, dan sukarlah memilih mana orang mana patung pada saat itu. Karena Chandra Dewi berdiri diam tak bergerak, tak berkedip, bahkan napasnya seakan-akan terhenti, serupa benar dengan patung di depan itu. Di depan Indrayana, kini seakan-akan berdiri dua buah patung kembar yang indah. Lambat laun, satu dari patung itu bergerak, dadanya naik turun dan bibirnya bergerak. Chandra Dewi berkata tanpa memalingkan mukanya dari patung itu. Mengapa bukan Putri Pramodawardhani? Tadinya Indrayana merasa takut kalau gadis itu akan marah. Akan tetapi mendengar suaranya yang lemah lembut dan sama sekali tidak marah itu, hatinya menjadi lega dan tabah kembali. Sungguh pun rasa jengah masih membuat ia menundukkan muka tanpa berani memandang gadis itu. Jeng Dewi, kau sendiri yang memberi petunjuk agar aku mengukir patung ini menurut contoh wajah seseorang yang paling mudah kuingat, seorang yang paling mudah di hatiku, yang kukasihi dengan sepenuh jiwaku. Telah kucoba membuat patung Pramodawardhani, tapi gagal. Karena sesungguhnya bukan dialah yang selama ini memenuhi hati dan pikiranku. Aku hanya melakukan cara-cara yang telah kau ajarkan kepada aku. Dan inilah hasilnya Diajeng. Aku membuat patung orang yang kukasihi, kusayangi, orang yang paling kucinta. Tidak menanti sampai habis ucapan Indrayana itu, tiba-tiba Chandra Dewi menengok menatap wajahnya, dan ketika dua pasang mata itu bertemu, terdengar isak tertahan, dan Chandra Dewi lalu berlari pergi dari situ sambil terisak-isak menangis. Indrayana mengangkat muka terkejut, lalu dengan lompatan jauh, ia mengejar, memegang lengan Chandra Dewi, dan berkata dengan suara penuh perasaan duka dan pernyataan maaf. Aduh Diajeng, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung hatimu. Aku tidak bermaksud menghinamu Diajeng. Sungguh, demi kehormatanku sebagai seorang ksatria, demi semua dewata yang maha agung, aku bersumpah bahwa semua kelakuan dan ucapanku keluar dari hati yang suci murni, sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkanmu. Aku tahu, aku amat lancang Jeng Dewi.
Orang seperti aku tidak patut dan tidak berharga untuk menyatakan perasaan hatiku terhadap kau. Akan tetapi, apa daya aku Diajeng? Kau sudah memaafkan aku kan? Kalau kau mau, aku bersumpah tak akan berani berlaku seperti tadi lagi. Chandra Dewi memandang muka pemuda itu dengan air mata masih membasahi pipinya. Akan tetapi amat heranlah hati Indrayana ketika melihat bahwa biarpun mata gadis itu menangis, namun bibirnya tersenyum. Tersenyum manis seperti patung itu. Bodoh, bisik Dara itu. Aku menangis karena bahagia. Masih belum terbukakah matamu? Kini Indrayana yang melongo dan berdiri bagaikan patung batu menatap wajah Chandra Dewi seakan-akan berada di dalam mimpi. Melihat pandang mata seperti itu, Chandra Dewi melengoskan mukanya dan menarik tangannya. Lepaskan aku, bisiknya dan hendak lari. Akan tetapi Indrayana lebih cepat. Pinggangnya yang ramping itu tertangkap dan sesaat kemudian ia telah berada di pelukan Indrayana. Indrayana dan Chandra Dewi baru sadar ketika tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang melakukan tembang. Kakang Mas Pancapana, bisik Indrayana sambil melepaskan tangan Chandra Dewi yang dipegangnya. Lebih baik aku pergi dulu. Tentu kita akan diejek habis-habisan kalau ia melihat kita di sini. Setelah berkata demikian, Chandra Dewi bangkit dan segera melarikan diri dari situ dengan langkah ringan. Indrayana memandang bayangan kekasihnya dengan hati bahagia. Ia tadi telah mendengar dari Chandra Dewi bahwa Pancapana yang menjadi biang keladi dari semua ini. Pangeran itu telah melihat ia membuat patung Chandra Dewi dan sengaja membohongi gadis itu agar gadis itu melihat sendiri betapa Indrayana membuat patungnya. Nakal akan tetapi juga amat baik hati. Indrayana tidak tahu apakah ia harus menegur ataukah menyatakan terima kasih atas perbuatan Pancapana tadi. Ketika Indrayana keluar dari balik pohon dan menjumpai Pancapana yang sedang berjalan seorang diri sambil menyanyi itu, Pancapana menghentikan tindakan kaki dan tembangnya. Dimas Indrayana, katanya sambil senyum dan membelalakkan mata. Teja bersinar indah melingkungi tubuhmu, tanda bahwa engkau telah bertemu dengan kebahagiaan dan mendapat berkah Dewata yang agung. Kebahagiaan apakah gerangan Dimas? Bagilah sedikit kepada aku. Kakang Mas Pancapana, kau memang pandai menggoda orang, jawab Indrayana. Tetapi tidak berbahaya Dimas, godaanku tidak berbahaya, tidak seperti godaanmu. Hampir saja membuat Chandra Dewi adikku itu patah hati. Jangan menggodanya sampai keterlaluan Dimas. Ingat, dia adikku. Kalau sampai patah hati dan berduka, aku bisa marah kepadamu. Merahlah muka Indrayana dan sambil tersenyum malu ia berkata, Terima kasih Kang Mas, berkat campur tanganmu, sekarang semua telah menjadi baik. Pancapana mengangguk-ngangguk sambil tersenyum. Bagus. Hatiku sudah gelisah melihat Chandra Dewi menangis di ladang tadi. Menangis dengan penuh hati cemburu kepada putri mahkota dari Shailendra. Dimas, sesungguhnya bagaimanakah rupanya putri Pramodawardhani? Benar-benar cantik jelitakah? Cantik jelita, kata Indrayana dengan bangga. Sungguh pun bagiku Diajeng Chandra Dewi lebih cantik. Akan tetapi mencari seorang putri di kolong langit ini yang cantiknya dapat menandingi putri Pramodawardhani agaknya tak mungkin dapat. Pancapana lalu duduk di atas sebuah batu memberi isyarat kepada Indrayana untuk duduk pula. Dimas, tadi kau mengucapkan terima kasih kepada aku. Apakah ucapan itu tulus ikhlas dan keluar dari hati sanubarimu? Tentu saja Kang Mas, tanpa reka dayamu itu, agaknya Diajeng Chandra Dewi akan selalu marah dan benci kepadaku. Nah, kalau kau benar-benar berterima kasih, sekarang kau harus membalas jasaku itu dengan cerita tentang diri putri Pramodawardhani. Ceritakanlah tentang keadaan kerajaannya, tentang keluarganya, tentang putri itu sendiri, bagaimana cantiknya, betapa manisnya kalau tersenyum, bagaimana laganya kalau berkata-kata. Demikianlah kedua orang pemuda itu bercakap-cakap di bawah sinar bulan.
Indrayana menceritakan keadaan Shailendra, dan terutama sekali ketika menceritakan dan memuji-muji kecantikan Pramodawardhani, diceritakannya dengan cara yang menarik dengan sejelasnya, hingga Pancapana yang mendengar merasa seakan-akan putri Pramodawardhani itu telah berdiri di hadapannya. Tentu saja Indrayana banyak berbohong dan hanya mengira-ngira saja dalam hal ini, karena ia pun baru satu kali saja bertemu muka dengan putri itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali dikala ayam hutan masih belum berhenti berkokok sahut-sahutan, seperti biasa sang Panembahan Ekalaya telah duduk bersila di atas batu hitam yang bentuknya bulat dan ketiga orang muridnya duduk pula bersila di atas tanah di hadapannya. Kebiasaannya ini telah dilakukan semenjak mereka naik ke Muria. Pada waktu fajar itulah mereka menerima pelajaran-pelajaran ilmu kebatinan yang tinggi dari pertapa sakti itu. Ada kalanya sang Panembahan memanggil seorang di antara mereka pada siang atau senja hari untuk memberi pelajaran khusus. Akan tetapi, setiap pagi mereka bertiga tentu menghadap dan mendengar wejangan-wejangan dari guru mereka ini. Hampir setiap pagi, sang Panembahan Ekalaya menutup wejangan-wejangannya dengan kata-kata, "Sekarang pergilah bekerja anak-anak. Bekerjalah dengan hati riang, dan laksanakanlah segala pitutur yang kau dengar dan kau pelajari di dalam perbuatan. Karena pokok pangkal yang segala ilmu di dunia ini terletak pada perbuatan yang nyata. Pengetahuan memerlukan pengertian, pengertian membutuhkan kesadaran, dan kesemuanya itu masih membutuhkan pula kenyataan. Apakah artinya tahu kalau tidak mengerti? Mengerti tapi tidak sadar. Dan apa pula artinya kesemuanya itu apabila ilmu yang dipelajarinya itu hanya merupakan pengetahuan kosong tanpa dilaksanakan dalam perbuatan. Ingatlah selalu bahwa ilmu barulah dapat disebut sempurna apabila di dalam pelaksanaannya bisa mendatangkan manfaat bagi kemanusiaan. Akan tetapi pada pagi hari itu, ucapan yang selalu ditekankan ke dalam hati murid-muridnya setiap pagi ini masih ditambah lagi dengan ucapan yang mendatangkan debar pada jantung ketiga orang muda itu. Indrayana, Chandra Dewi, dan kau juga Pangeran Pancapana. Sang Panembahan selalu menyebut Pancapana dengan pangeran. Hari ini adalah hari terakhir dari kediamanmu sekalian di atas puncak gunung ini. Oleh karena itu, tak usah kalian melakukan pekerjaan seperti biasa dan duduklah saja di sini bersamaku. Masih ada beberapa pelajaran yang perlu kalian ketahui dan kalian pelajari dengan baik. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang muda itu untuk mendengar ucapan-ucapan yang penuh rahasia dari guru mereka, dan mereka maklum bahwa tak boleh mereka menanyakan sesuatu yang tidak dibuka atau diberitahu oleh gurunya. Oleh karena itu sungguh pun hati mereka ingin sekali bertanya tentang hari terakhir dari kediaman mereka di situ, namun mereka tak berani membuka mulut sebelum sang Panembahan menerangkan sendiri. Pernah satu kali Chandra Dewi bertanya tentang sesuatu yang belum dijelaskan, dan darah itu mendapat teguran dari Panembahan Ekalaya. Berlakulah tenang dan sabar, serta terimalah segala peristiwa yang terjadi dengan waspada. Jangan sekali-kali kau ingin mengetahui lebih dalam tentang peristiwa yang belum terjadi. Memandang peristiwa yang terjadi kemarin sebagai sebuah pelajaran. Menghadapi peristiwa hari ini dengan penuh kewaspadaan dan menanti datangnya peristiwa esok hari dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Itulah sifat seorang ksatria utama, menjenguk peristiwa yang belum terjadi, selain dapat melemahkan iman, juga merupakan perbuatan yang curang dan pengecut. Curang terhadap kekuasaan nasib dan karenanya kesiku Dewata Agung, dan pengecut terhadap diri pribadi, tanda bahwa dia takut, khawatir akan datangnya kepahitan dalam kehidupannya.
Sejak itu, maka ketiga orang muridnya tak pernah lagi berani bertanya tentang peristiwa yang akan datang. Mereka maklum akan kesaktian gurunya, bahwa pertapa yang menjadi gurunya itu waspada dan tahu akan hal-hal yang belum terjadi. Maka mereka juga tidak bertanya tentang pernyataan bahwa hari itu adalah hari terakhir bagi mereka berada di tempat itu. Dengan tenang dan sabar, mereka hanya mendengarkan wejangan-wejangan gurunya dan menanti sampai pertapa itu memberi penjelasan. Dan penjelasan itu datang ketika matahari telah mulai muncul di balik puncak, bersama dengan datangnya dua orang laki-laki tua yang mendaki gunung itu dengan gerakan cepat. Setelah tiba di situ, keduanya lalu menjatuhkan diri, berlutut dan menyembah kepada Panembahan Ekalaya. Syukurlah kalian telah datang. Sudah lama ku tunggu-tunggu kedatangan kalian, kata pendeta itu dengan suaranya yang halus. Bukan main heran, terkejut dan juga girang hati ketiga orang muda itu, karena yang datang itu bukan lain adalah Panembahan Bayumurti dan Wiku Duta Prayoga. Chandra Dewi segera menghampiri dan memeluk ayahnya dengan sikap manja. 2 titik air mata membasahi pipi darah itu. Aku girang sekali melihat kau sehat dan segar, Chandra, kata Bayumurti sambil mengelus-ngelus rambut putrinya. Sementara itu Indrayana melangkah maju dan berlutut di depan ayahnya. Ramanda, anakmu yang bodoh menerima segala hukuman yang hendak ayah jatuhkan kepadaku. Tidak ada yang dipersalahkan, Indrayana. Yang sudah terjadi merupakan pengalaman dan pelajaran bagi kita. Aku girang kau telah dapat menerima ajaran-ajaran dari eyangmu. Seperti telah diketahui, Panembahan Bayumurti dengan cara yang amat mengagumkan dan gagah menggantikan Sang Wiku Duta Prayoga untuk menjalani hukuman mati. Kemudian dengan pertolongan Pangeran Balaputra Dewa sendiri beserta kawan-kawannya atas suruhan Pramodawardhani, Panembahan Bayumurti keluar dari dalam lubang kuburan di mana ia dipendam hidup-hidup. Ketika Panembahan Bayumurti keluar dari ibu kota kerajaan Shailendra, di luar pintu gerbang telah menanti Wiku Duta Prayoga dan mereka lalu melakukan perjalanan merantau bersama. Kedua orang pertapa ini sesungguhnya memang merupakan dua orang sahabat karib di masa dahulu, yaitu sebelum Wiku Duta Prayoga menjadi Wiku di Shailendra. Keduanya pernah melakukan tapa brata di atas puncak gunung-gunung dan melakukan lelana brata bersama-sama di waktu mereka masih muda. Keduanya memiliki kesaktian yang tinggi, dan kalau Wiku Duta Prayoga memiliki keahlian dalam pembuatan senjata tajam, adalah Panembahan Bayumurti yang menjadi ahli dalam pembuatan patung. Kedua orang tua ini melakukan perjalanan bukan untuk berpesiar atau menghibur hati, melainkan untuk meredakan ketegangan antara penganut agama Hindu dan pemeluk agama Buddha yang ditimbulkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab atau oleh mereka yang sengaja mengadakan kerusuhan dengan maksud menggeduk keuntungan bagi diri sendiri dari keadaan yang kacau itu. Di mana terjadi keributan, datanglah Wiku Duta Prayoga bersama Panembahan Bayumurti. Keduanya amat terkenal di antara penganut agama dan tentu saja nasihat-nasihat kedua orang pendeta itu mendatangkan hasil baik sekali. Kedua orang pertapa itu memberi nasihat bahwa tidak seharusnya agama Hindu dan Buddha dijadikan dasar pertentangan dan pertempuran. Agama diturunkan ke muka bumi oleh Yang Agung agar manusia dapat mempelajari kebaikan, mempertebal peri kemanusiaan, dan menjauhi iblis yang mendatangkan kekacauan dan permusuhan di dunia. Kalau kalian ini penganut-penganut agama Hindu dan agama Buddha saling bermusuhan dan saling bunuh, maka berarti bahwa kalian kedua-duanya telah menyeleweng dari ajaran agama masing-masing. Kamu yang memeluk agama Buddha akan dikutuk oleh Yang Mulia Buddha, sedangkan yang memeluk agama Hindu akan mendapat marah para dewata. Demikian Bayumurti memberi nasihat. Lihatlah kami berdua ini, kata Wiku Duta Prayoga. Aku adalah seorang Wiku, seorang pendeta agama Buddha. Sahabatku ini adalah seorang panembahan yang dalam ilmu pengetahuannya tentang agama Hindu. Akan tetapi kami merasa bersaudara dan bersahabat.
merasa bahwa kami adalah sama-sama manusia yang harus saling tolong-menolong. Sebaik-baik agama yang dianut, sesuci-sucinya orang itu menjalankan ibadah, ia tetaplah manusia dan bukan dewa. Sebaliknya, betapapun jahat dan buruknya, orang lain itu pun seorang manusia pula dan bukan setan. Orang yang merasa diri sendiri paling bersih dan menganggap orang lain kotor, sesungguhnya adalah orang yang sekotor-kotornya. Orang yang mengangkat tinju lebih dahulu dalam sebuah perkelahian, sesungguhnya adalah orang yang bersalah dalam keributan itu. Banyak sekali orang-orang yang menjadi insaf karena datangnya dua orang pertapa ini menghadapi tentangan-tentangan dari mereka yang sengaja mendatangkan keributan. Akan tetapi berkat kesaktian Bayu Murti dan Wiku Duta Prayoga, semua itu dapat ditundukkan dan dikalahkan. Setahun lebih kedua orang pendeta ini merantau jauh, baik yang termasuk di wilayah kerajaan Shailendra maupun yang termasuk wilayah kerajaan Mataram. Sesungguhnya kedua agama itu telah bercampur aduk memasuki seluruh dusun dan kampung dari kedua kerajaan itu. Sementara itu dalam setahun ini telah terjadi banyak sekali perubahan dalam kedua kerajaan itu, terutama di kerajaan Mataram. Selama setahun lebih ini, kerajaan Mataram mengalami kemunduran hebat sekali. Sang Prabu Panamkaran kurang pandai memegang kendali kerajaan, lebih mementingkan kesenangan diri pribadi. Tanda-tanda akan kejatuhan kerajaan Mataram yang tadinya jaya itu nampak nyata. Seperti biasa dan telah lazim terjadi, apabila rajanya tenggelam dalam kesenangan dan tidak memperhatikan keadaan kerajaannya, dan pembesar-pembesar tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan mencari segala macam daya upaya dan jalan yang tidak halal untuk menggeduk keuntungan sebesar mungkin. Kalau para cerdik pandai dan pendeta-pendeta bijaksana mengundurkan diri dan meninggalkan raja serta menteri-menterinya yang korup, maka itulah tanda bahwa kerajaan itu menuju kepada keruntuhannya. Raja merupakan payon rumah tangga negara, sedangkan para menteri dan petugas lain merupakan tiang-tiang, usuk-usuk, balok-balok sesuai dengan besar kecil, dan payon itu tidak sehat, bocor di sana-sini. Air hujan akan membuat kayu-kayu penahan payon menjadi lapuk dan membusuk. Dan kalau sudah begitu, alamat akan celaka ala seisi rumah negara. Wilayah Mataram makin lama makin kecil, dicaplok oleh kerajaan-kerajaan lain tanpa berhenti menentang sama sekali, karena maklum akan kelemahan sendiri. Juga Sang Prabu Panamkaran tidak memperdulikan hal ini. Baginya asalkan ia dapat hidup makmur dan mewah, cukuplah. Tidak heran apabila kerajaan Mataram makin terdesak dan terhimpit antara kerajaan-kerajaan lain. Bahkan sebagian besar wilayahnya secara terang-terangan dan kurang ajar sekali telah dikangkangi oleh pasukan-pasukan Serigala Hitam di bawah pimpinan Pendeta Sida Kalagana. Akhirnya Mataram terjepit dan hanya tinggal menjadi sebuah kerajaan kecil tak berarti di Gunung Dieng dan sekitarnya. Sebaliknya, berkat kebijaksanaan Sang Maharaja Samaratungga dan kesaktian para pamong praja, kerajaan Shailendra makin kuat dan makmur. Agama Buddha amat maju, pertanian subur, perdagangan ramai, dan perahu-perahu layar dari Pulau Jawa datang dan pergi, membawa barang-barang kebutuhan rakyat dan mengangkut hasil bumi sebagai gantinya. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain amat baik, terutama dengan kerajaan Sriwijaya di seberang lautan. Raja-raja kecil menyatakan hormatnya dengan pengiriman barang-barang berharga. Semua hal ini diceritakan oleh Panembahan Bayu Murti dan Wiku Duta Prayoga kepada Sang Bagawan Ekalaya. Didengarkan juga oleh Indrayana, Pancapana, dan Chandra Dewi dengan penuh perhatian. Mataram perlu sekali ditolong dari keruntuhannya. Perlu sekali dibangun kembali. Dan hanya satu oranglah yang patut dan wajib melakukan hal itu dan menggantikan kedudukan Sang Prabu Panamkaran. Orang itu bukan lain adalah keturunan Sang Prabu Sanjaya, Paman Bagawan. Dan oleh karena itu, hamba mohon perkenan Paman Bagawan untuk memberi tugas kepada Pangeran Pancapana. Sang Bagawan Ekalaya mengangguk-ngangguk perlahan dan tersenyum. Lakukanlah kehendak kalian anak-anak. Memang kalian bertiga ini sudah waktunya turun gunung. Lakukanlah apa yang kalian rasa baik.
Ketika kedua orang pertapa dan 3 orang pemuda itu menyembah dan meminta restu untuk mengundurkan diri, sang bagawan Ekalaya hanya berkata singkat dan perlahan, "Pergilah, tugas-tugas suci telah menanti kalian. Di bawah bimbingan Bayu Murti dan Duta Prayoga, kalian takkan menyeleweng dari kebenaran. Aku sebagai orang tua hanya memberi bekal dan doa restu." Setelah memberi hormat kepada kakek sakti itu, mereka meninggalkan tempat itu, meninggalkan bagawan Ekalaya yang masih duduk bersila tak bergerak bagaikan patung, karena kakek ini telah tenggelam kembali ke dalam alam samadhi. Setelah berada di kaki gunung dan tiba di tepi laut yang memisahkan gunung itu dengan pantai Pulau Jawa, mereka berhenti dan Panembahan Bayu Murti memberitahu kepada Pancapana apa yang harus dikerjakan oleh pangeran itu. "Raden Pancapana, ketahuilah bahwa keadaan pamanmu, Sang Prabu Panamkaran, kini tengah terancam bahaya besar. Bupati Yudasena dari pesisir telah berkali-kali berusaha menggulingkan kedudukan pamanmu itu, dan karena para panglima sepuh dari Mataram enggan membantu pamanmu, maka keadaan Mataram benar-benar amat berbahaya. Aku telah menghubungi para panglima tua dan cerdik pandai di Mataram yang kini mengasingkan diri, dan ketika diberitahukan tentang keadaanmu, mereka menyambut dengan gembira sekali. Kau sekarang pergilah ke ibu kota Mataram dan usahakanlah agar serangan Yudasena dapat dipecahkan. Kali ini pamanmu tentu tak akan ragu-ragu lagi untuk menyerahkan kedudukan kepadamu." "Baik, Paman Panembahan," jawab Pancapana sambil menyembah. Tiba-tiba Indrayana berkata kepada ayahnya, "Rama, izinkanlah hamba ikut dan membantu usaha Kakang Mas Pancapana." Wiku Duta Prayoga tersenyum. "Seandainya kau tidak minta, aku tentu akan menyuruh kau pergi juga mengawani Pangeran Pancapana, putraku. Sudah menjadi tugasmu untuk membantu perjuangan Pangeran Pancapana, menegakkan kembali Mataram, dan menolong keadaan rakyat Mataram dari bencana besar." "Bagus," kata Panembahan Bayu Murti. "Dengan adanya Indrayana mengawanimu, hatiku lebih tentram dan yakin lagi akan berhasilnya usahamu, Raden Pancapana." Pancapana juga merasa girang sekali. Ia memeluk pundak Indrayana dengan wajah berseri dan mata bersinar-sinar. "Rama Panembahan, aku juga ingin ikut membantu Raden Pancapana." Tiba-tiba Chandra Dewi berkata kepada ayahnya, "Kau hendak membantuku atau membantu Dimas Indrayana di Ajeng Chandra?" Pancapana menggoda sambil tersenyum. Chandra Dewi cemberut lalu berkata, "Tentu saja membantu keduanya. Bukannya kalian berdua adalah saudara seperguruan dan sudah menjadi kewajibanku untuk membantu pula." Bayu Murti dan Duta Prayoga saling pandang dan diam-diam mereka tersenyum girang. "Chandra anakku," kata Panembahan Bayu Murti kepadanya, "kali ini kau tak boleh ikut karena pekerjaan yang mereka hadapi adalah pekerjaan laki-laki. Sebagai wanita, tugasmu hanya menunggu dan berdoa supaya usaha mereka berhasil baik." Muramlah wajah Chandra Dewi mendengar kata-kata ayahnya ini. Akan tetapi ia tidak berani membantah. Indrayana memandang kepada kekasihnya ini dan berkata perlahan, "Jeng Dewi, kalau tugas kami sudah selesai, kita pasti akan bertemu kembali." Senyumnya yang ramah dan menghibur dapat juga mengusir kemuraman yang membayang di wajah gadis itu. "Berangkatlah kalian dan jangan buang banyak waktu lagi," kata Panembahan Bayu Murti kepada kedua pemuda itu yang segera melanjutkan perjalanannya. Chandra Dewi berdiri memandang bayangan kedua orang muda itu sampai lenyap di sebuah tikungan. Hatinya merasa sunyi dan tak sedap ditinggalkan oleh mereka, terutama sekali oleh Indrayana. "Sudahlah Chandra, sekarang belum tiba waktunya kau ikut menunjukkan baktimu terhadap kerajaan Mataram. Kita telah terlampau lama meninggalkan tempat tinggal kita. Ayo kita pulang dan menanti perkembangan yang akan terjadi selanjutnya." Kemudian Panembahan Bayu Murti berpaling kepada Wiku Duta Prayoga dan berkata, "Kakang Wiku, baiklah kita berpisah di sini dan sampai ketemu kembali di saat yang tepat." "Baiklah Adi Panembahan,
Kalau sudah rampung tugas kita lanjutkan perjalanan yang kita setujui kemarin dulu itu. Baik Kakang Wiku, selamat berpisah. Pancapana dan Indrayana melakukan perjalanan dengan cepat sekali. Dari Pulau Gunung Muria, mereka menggunakan sampan untuk menyeberang ke pantai Pulau Jawa. Kemudian mereka menggunakan kepandaian berlari cepat menuju ke Mataram. Perjalanan mereka menuju ke selatan melalui hutan-hutan dan bukit-bukit. Setelah tiba di Pegunungan Ungaran, mereka lalu membelok ke barat untuk menuju ke Pegunungan Dieng yang pada waktu itu menjadi pusat kerajaan Mataram yang telah hampir runtuh dan lenyap itu. Akan tetapi ketika mereka masuk dalam sebuah hutan liar di Pegunungan Ungaran, tiba-tiba terdengar sorakan riuh dari belakang pohon-pohon dan alang-alang. Berlompatan keluar perampok-perampok yang jumlahnya tidak kurang dari 40 orang. Seorang yang tinggi besar dengan brengos sekepala sebuah, mata lebar bundar yang seperti mau melompat keluar dari ruang mata, melangkah maju dengan kelewang di tangan. Melihat sikapnya dan keadaan pakaiannya yang lebih lengkap dari yang lain, mudah diduga bahwa si brengos tebal ini tentulah kepalanya. Hai pemuda-pemuda bagus, tinggalkan dulu semua barang dan pakaianmu sebelum kalian melanjutkan perjalanan melalui hutan ini. Seru si brengos itu dengan suara yang parau. Pancapana melirik kepada para pengurungnya dan melihat bahwa puluhan orang perampok itu semuanya bertubuh tegap dan gagah, hanya pakaian mereka saja yang tidak karuan dan compang-camping. Manusia-manusia macam inilah yang agaknya akan mendatangkan kekacauan dan melemahkan Mataram, katanya marah. Kemudian sambil memandang kepada si brengos dengan mata tajam, Pancapana membentak, kalian ini orang-orang tak tahu malu, tidak patut menjadi kawula Mataram. Pantas saja Mataram menjadi semakin lemah. Tidak tahunya terdapat telur-telur busuk macam kalian. Bukan main marahnya si brengos mendengar ucapan ini. Sepasang matanya yang besar itu berputar-putar dengan dahsyatnya. Brengosnya yang sekepal sebelah itu bergerak-gerak dan berdiri mengerikan. Bocah gunung, alangkah sombongmu. Kau tidak tahu dengan siapa berhadapan. Akulah Surarudira dan seluruh daerah Ungaran tahu siapa aku. Berani kau mengangkat dada terhadap Surarudira? Ayo kau berlutut dan menyerahkan semua barang dan pakaian, baru aku memberi ampun. Surarudira, nama yang terlampau gagah untuk seorang pengecut dan jahat seperti kau, kata Pancapana mengejek. Jangankan kau seorang diri maju menghadapiku, dikeroyok dengan semua kawan-kawanmu, aku tak akan mundur setapak pun. Sumbarmu seperti berkepala 3 berlengan 6 saja. Agaknya kau sudah bosan hidup, teriak Surarudira sambil membacok dengan kelewangnya ke arah leher Pancapana. Akan tetapi pemuda ini dengan mudah mengelak ke kiri sehingga kelewang itu mendesing di pinggir kepalanya. Begitu kelewang itu lewat menyambar, tiba-tiba senjata itu telah menyambar kembali dari kanan dan sekarang membabat kedua kaki Pancapana. Kaget juga pemuda ini melihat kecepatan gerakan lawan dan diam-diam ia memuji bahwa si brengos ini tentu telah mempelajari ilmu permainan golok yang cukup baik. Cepat Pancapana melompat ke atas dan membiarkan kelewang itu menyambar lewat, dan sebelum kedua kakinya ia turunkan, ia telah melakukan gerakan menendang di udara dan dengan jitu sekali tungkai kaki kanannya mencium dada Surarudira yang bidang. Dek! Surarudira seakan-akan dadanya remuk dan diseruduk oleh seekor banteng. Tubuhnya terlempar ke belakang dan berguling bagaikan sebuah kelapa dilempar dari atas. Akan tetapi si brengos ini benar-benar kuat tubuhnya dan besar pula semangatnya. Cepat dan beringas ia melompat bangun lagi, menggoyang-goyang kepalanya dan memberi tanda kepada kawan-kawannya. Serbu! Komandonya ini seakan-akan komando seorang panglima perang kepada pasukan. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.